Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Fajar Rinaldican, NIM 2520005 dari kelas PTIK 2A. Pada video ini, saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester saya pada mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Pada video ini, saya akan memaparkan materi tentang memori eksternal. Pada video ini, kita akan membahas 3 macam memori eksternal, yaitu magnetic disk, optical disk, dan magnetic tape. Kita mulai dari magnetic disk. Apa sih itu magnetic disk? Kalau kita bisa baca di sini, magnetic disk adalah piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu, logam atau plastik, dengan permukaan dilapisi bahan yang dapat dimagnetisasi. Pada saat disk digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah read and write head yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut. Permukaan disk terbagi atas beberapa track yang masih terbagi lagi menjadi beberapa sektor. Cakram fixed head memiliki satu head untuk tiap-tiap track, sedangkan cakram moving head atau sering dikenal dengan nama cakram keras hanya memiliki satu head yang harus dipindah-pindahkan untuk mengakses dari satu track ke track yang lainnya. Metode pengalamatan dalam magnetic disk. Ada 2 metodenya, yaitu salah satunya metode silinder dan metode sektor. Kita bahas dulu tentang metode silinder. Apa itu metode silinder? Metode silinder merupakan pengalamatan berdasarkan nomor silinder, nomor permukaan, dan nomor record. Semua track dari disk membentuk suatu silinder. Jadi, bila suatu disk dengan 200 track per permukaan, maka mempunyai 200 silinder. Bagian nomor permukaan dari pengalamatan record menunjukkan permukaan silinder record yang disimpan. Jika ada 11 piringan, maka nomor permukaannya dari 0 sampai 19 atau dari 1 sampai 20. Pengalamatan dari nomor record menunjukkan di mana record terletak, dan track ini ditunjukkan dengan nomor silinder dan nomor permukaan. Yang kedua, ada metode sektor. Metode sektor, setiap track dari pack dibagi ke dalam sektor-sektor. Setiap sektor adalah storage area untuk membanyaknya karakter yang tetap. Pengalamatan recordnya berdasarkan nomor sektor, nomor track, nomor permukaan. Nomor sektor yang diberikan oleh disk controller menunjukkan track mana yang akan diakses, dan pengalamatan record terletak pada track yang mana. Ini adalah komponen magnetic disk. Ada 5 komponen di dalam magnetic disk. Yang pertama itu ada spindle. Hard disk terdiri dari spindle yang menjadi pusat putaran dari keping-keping cakram magnetik menyimpan data. Spindle ini berputar dengan cepat, oleh karena itu harus menggunakan high quality bearing. Yang kedua, cakram magnetic disk. Pada cakram magnetik, inilah yang dilakukan penyimpanan data pada hard disk. Cakram magnetik berbentuk plat tipis dengan berbentuk seperti CD. Dalam hard disk terdapat beberapa cakram magnetik. Yang ketiga, read-write head. Read-write head adalah pengambilan data dari cakram magnetik. Head ini melayang dengan jarak yang tipis dengan cakram magnetik. Dahulu head bersentuhan dengan cakram magnetik sehingga mengakibatkan keausan pada permukaan karena gesekan. 4. Enclosure. Enclosure adalah lapisan luar pembungkus hard disk. Enclosure berfungsi melindungi semua bagian dalam hard disk agar tidak terkena debu, kelembaban, dan hal lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan data. Yang kelima, ada interfacing module. Interfacing module berupa seperangkat rangkaian elektronik yang mengendalikan kerja bagian dalam hard disk, memproses data dari head, dan
menghasilkan data yang siap dibaca oleh proses selanjutnya. Kita akan membahas tentang optical disk. Apa sih itu optical disk? Optical disk itu adalah media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan sinar laser bertenaga rendah. Optical disk pertama kali ditemukan pada tahun 1958. Kemudian teknologi ini dipatenkan beberapa tahun kemudian. Perkembangan berikutnya ditemukan teknologi optical media untuk data video dalam laserdisc yang dikeluarkan oleh Philips. Pada tahun 1978, pada tahun 1980, Philips dan Sony mengembangkan CD. Berkelanjutan setelah itu audio compact disc dikeluarkan Sony pada tahun 1983. Optical disc memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, menggunakan laser untuk menulis dan membaca data. Yang kedua, dapat digunakan untuk menyimpan data yang volumenya sangat besar. Yang ketiga, dapat membaca lebih cepat. Ada beberapa jenis-jenis optical disc. Yang pertama itu ada CD, compact disc, suatu disc yang tidak dapat dihapus, yang menyimpan informasi audio yang telah digitalisasi. Sistem standar menggunakan disc 12 cm yang dapat merekam lebih dari 60 menit waktu putar tanpa henti. Kedua adalah CD-ROM, compact disc read only memory. Disc yang tidak dapat dihapus untuk menyimpan data komputer. Sistem standar menggunakan disk 12 cm yang dapat menampung lebih dari 500 MB. Yang ketiga ada CD-ROM, compact disc recordable. Merupakan CD untuk penggunaan khusus biasanya untuk master CD dan foto CD. Lapisan efek relatif terbuat dari emas sehingga berwarna kuning. Kapasitas sama dengan CD lainnya. Ada CD RW Digital Video Readable merupakan generasi CD yang dapat ditulis berulang kali namun belum populer saat ini karena masih relatif mahal. Yang kelima ada DVD, Digital Versatile Disc. Salah satu jenis CD yang memiliki pita data lebih kecil, spiral data yang lebih rapat sehingga kapasitasnya sangat besar, bisa mencapai 4,7 GB. Untuk sisi tunggal yang berlapis tunggal, laser optis yang digunakan adalah laser merah yang dapat berukuran lebih dari CD biasa. Kualitas yang dihasilkan juga lebih baik dari CD model lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang magnetic tape. Apa itu magnetic tape? Magnetic tape adalah model pertama dari sebuah secondary memory. Magnetic tape ini tempat menyimpan menggunakan median magnet dengan sistem pembacaan data secara sequential access storage device. Kita harus mengenal dulu sejarah magnetic tape. Pada tahun 1950, magnetic tape telah digunakan pertama kali oleh IBM untuk menyimpan data pada sebuah roll magnetic. Tape dapat menyimpan data setara dengan 10.000 punch card. Membuat magnetic tape sangat populer sebagai cara menyimpan data komputer hingga pertengahan tahun 1980-an. Tape ini juga dipakai untuk alat input-output, di mana informasi dimasukkan ke CPU dari tape dan informasi diambil dari CPU lalu disimpan pada tape lainnya. Karakteristiknya dapat disimpan dalam bintik kecil yang bermagnet dan tidak tampak pada bahan plastik yang dilapisi peroksida. Fleksibel plastiknya disebut mylar. Mekanisme aksesnya adalah tape drive. Fungsi magnetic tape itu yang pertama adalah untuk media penyimpanan, yang kedua untuk alat input output, yang ketiga untuk merekam audio, video atau sinyal. Cara kerja magnetic tape itu adalah data direkam secara digit pada media tape sebagai titik-titik magnetisasi pada lapisan peroksida. Magnetisasi positif menyatakan 1 bit,
sedangkan magnetisasi negatif menyatakan 0 bit atau sebaliknya. Ada dua jenis magnetic tape. Yang pertama itu mini cartridge, dapat menampung data sebesar 250 MB hingga 8 GB. Yang kedua adalah video tape, video kaset, pita video atau kaset video, merupakan alat penyimpanan komputer yang banyak ditemui di pasaran. Video tape terdiri dari berbagai macam format, baik dalam format analog maupun digital. Sistem blok pada magnetic tape. 1. Data yang dibaca dari atau ditulis ke tape dalam suatu grup karakter disebut blok. Suatu blok adalah jumlah terkecil dari data yang dapat ditransfer antara secondary memory dan primary memory pada saat akses. Sebuah blok dapat terdiri dari satu atau lebih record. Sebuah blok dapat merupakan physical record. Yang kedua, di antara dua blok terdapat ruang yang kita sebut sebagai gap, inter-block gap. Keuntungan dari penggunaan magnetic tape ini, yang pertama itu panjang record tak terbatas, yang kedua density data tinggi, yang ketiga volume penyimpanan datanya besar dan harganya murah, yang keempat kecepatan transfer data tinggi, yang kelima data efisien bila semua atau kebanyakan record dari sebuah tape file memerlukan pemrosesan seluruhnya. Tapi ada juga kekurangan dari magnetic tape. Pertama itu akses langsung terhadap record lambat, masalah lingkungan, memerlukan penafsiran terhadap mesin. Yang keempat, proses harus sequential. Mungkin sekian dulu pembahasan tentang memori eksternal yang saya bahas pada video hari ini. Mungkin kalau ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.